Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu investor sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memperkenalkan sebuah proposal bisnis yang dimana bisnis ini memiliki peluang pasar yang besar dan sangat menguntungkan. Untuk mengawali presentasi dan perkenalan sebuah bisnis ini, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan atau dua pertanyaan kepada Bapak Ibu investor sekalian. Pertanyaan pertama yaitu, apakah Bapak Ibu investor di tengah terik panas matahari ingin sekali meminum minuman segar, tapi minumannya itu tetap sehat dan murah? Lalu pertanyaan kedua yaitu, pernahkah Bapak Ibu investor berpikir dan sebuah minuman sederhana itu mempunyai peluang pasar yang besar dan sangat menguntungkan loh bagi Bapak Ibu investor. Oleh karena itu, saya di sini akan memperkenalkan sebuah bisnis yang memiliki peluang pasar yang besar dan sangat menguntungkan, yaitu bernama Es Kelapa Muda Jibar Jibur Sehat Makmur, minuman tropis sehat, segar, dan alami dari Indonesia. Namun sebelum memperkenalkan dan mempresentasikan sebuah proposal ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fania Ala Nursafa, selaku dari founder sekaligus CEO dari PT Es Kelapa Muda Jibar Jibur Sehat Makmur, minuman tropis sehat, segar, dan alami dari Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk mempresentasikan proposal dari bisnis Es Kelapa Muda Jibar Jibur Sehat Makmur. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan profil usaha yang terdiri dari 3 poin utama, yaitu peluang pasar, identitas usaha, dan visi ekspansi. Penjelasan pertama mengenai peluang pasar. Pasar minuman Singapura bernilai USD 2,7 miliar pada tahun 2024 dan dinyatakan meningkat pada tahun 2033 sebesar USD 40 miliar dengan pertumbuhan 44% per tahun. Selain itu, tren gaya hidup sehat dan penetapan kebijakan Nutri-Diet di Singapura membuat masyarakat memilih untuk meminum minuman sehat dan bernutrisi. Hal inilah yang menurut saya menjadikan bisnis Es Kelapa Muda Jibar Jibur Sehat Makmur ini menjadi peluang pasar yang besar di negara Singapura ini. Selanjutnya ada identitas usaha. Es Kelapa Jibar Jibur Sehat Makmur ini diproduksi dari kelapa asli lokal Indonesia dan didirikan pada tahun 2022 di Bekasi oleh kedua orang tua saya, yaitu Febri Marini dan Nur Effendi, dengan 2 produk unggulan, yaitu es kelapa mini dan es kelapa rasa yang dibuat tanpa pengawet dan manis buatan. Untuk mendukung ekspansi ke negara Singapura ini, kami memiliki visi yang besar, yaitu menjadikan merek minuman kelapa premium autentik Indonesia yang dikenal oleh seluruh masyarakat Singapura dan Asia Tenggara, sekaligus memperdayakan petani kelapa lokal. Selanjutnya ada analisis pasar Singapura. Dilihat dari profil pasarnya, Singapura memiliki PDB per kapita lebih dari 90.000 per tahun dengan populasi 5,9 juta jiwa, sehingga daya beli masyarakat terhadap minuman sehat itu masih sangat tinggi. Selain itu, pasar minuman non-alkohol mencapai USD 2,7 miliar pada 2024, meningkat pada 2023 dengan USD 4,0 miliar. yang menunjukkan peluang pasar yang sangat besar.
Ditambah lagi, masyarakat di Singapura terbuka pada inovasi minuman baru serta kebijakan Nutri-Grade yang wajib mendorong produk rendah gula menjadikan es kelapa muda ini sejalan dengan keinginan masyarakat di Singapura. Selanjutnya ada target konsumen. Target konsumen yang kita miliki yaitu ada urban health seeker yang sekitar 25-45 tahun, profesional CBD atau orchard sadar kesehatan. Yang kedua ada komunitas Indonesia ASEAN yaitu WNI, pelajar, kerja migran. Dan yang terakhir ada Gen Z, milenial yang aktif media sosial serta suka dengan minuman sehat kelapa muda ini. Ada analisis lingkungan bisnis, persaingan dan potensi pertumbuhan pasar. Di analisis lingkungan bisnis terdapat 5 suku kata yaitu PESTELL, di mana jika digabungkan itu menjadi kalimat PESTEL. Di suku kata pertama yaitu politik, hubungan antara Indonesia dan Singapura itu sangat baik sehingga menjadikan jalannya ekspansi cukup stabil. Yang kedua ada ekonomi. PDB Singapura sudah dibuktikan lebih dari 90.000 per tahun yang menjadikan daya beli masyarakat terhadap minuman itu masih sangat tinggi. Hal inilah menjadikan peluang bagi usaha kami. Dari sisi sosial dan teknologi itu juga mendukung karena gaya hidup masyarakat Singapura masih memiliki gaya hidup yang sehat dan masyarakat Singapura juga masih memesan minuman dan makanan melalui teknologi yang namanya e-commerce, yaitu diantaranya GrabFood, Foodpanda, dan Shopee. Namun di sisi lain adanya tantangan yaitu dari sisi lingkungan dan legal, di mana peraturan yang ketat terhadap pangan dan aturan lingkungan itu perlu dipatuhi. Selanjutnya ada posisi versus kompetitor. Es kelapa muda dalam melakukan ekspansi ke Singapura ini memiliki persaingan yang cukup ketat. Adanya es kelapa yang sudah buka di negara tersebut. Di antaranya Mr. Coconut, Coconut Pen, dan Coconut Pin. Mr. Coconut dijual dengan harga 3.090 sampai 6.000 dengan unggulan mereknya sudah luas dikenal masyarakat. Coconut dengan harga 3.020 dan 6.020 dengan varian rasa yang banyak. Coconut Pin dijual dengan harga 4.030 sampai 5.020 dengan rasa yang unik. Namun dari ketiga persaingan tersebut, es kelapa Jibar Jibur Sehat Makmur ini memiliki keunggulan yang sangat bagus, yaitu harga terjangkau dengan harga 1.050 sampai 3.050 serta buah asli dan otentik dari Indonesia. Selanjutnya ada potensi pasar, pertumbuhan pasar. Di dalam potensi pertumbuhan pasar ini terdapat 4 poin, yaitu 1. Pasar minuman kesehatan Singapura bernilai lebih dari USD 30 miliar per tahun. Kedua, pertumbuhan rata-rata 5-7% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Yang ketiga, tren minuman probiotik alami tumbuh 12% per tahun. Yang keempat, lebih dari 60% konsumen urban Singapura bersedia membayar harga premium untuk produk kesehatan berkualitas. Komunitas WNI dan Asia Tenggara di Singapura mencapai lebih dari 800.000 orang menjadi pasar awal yang kuat. Selanjutnya ada strategi pemasaran internasional. Di strategi pemasaran internasional ini membahas strategi globalization terhadap
produk kami yaitu es kelapa muda Jibar Jubur Sehat Makmur yang terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu produk yaitu opsi gula yang kami gunakan yaitu 0% per 50% per 100% dengan varian gula Malaka dan pandan, dikemas dengan biodegradable, label Inggris Mandarin serta sertifikasi halal. Yang kedua, harga yang kami jual itu terdiri dari es kelapa murni sekitar 3,50 dan es kelapa rasa sekitar 1,50 uang mata Singapura, lebih terjangkau dari kompetitor. Yang ketiga ada promosi yang kami lakukan yaitu dengan Instagram dan TikTok dengan target 8.000 followers per 6 bulan, food influencer pop-up event kerjasama PPI dan KBRI Singapura. Selanjutnya yaitu kami melakukan analisis SWOT ekspansi Singapura yang dimana dari sisi strength kekuatan ini memiliki 4 poin yaitu produk otentik 2 kategori, harga kompetitif, resep teruji sejak 2022 hingga bahan alami tanpa pengawet. Dari sisi weakness itu memiliki 3 poin yaitu merek baru tanpa brand awareness, modal terbatas, dan ketergantungan import bahan baku. Yang ketiga ada opportunities, peluang. Ini memiliki 4 poin yaitu pasar USD 2,7 miliar tumbuh. Terus kedua ada tren wellness dan Nutrigrade. Yang ketiga ada pasar kelapa terbukti diterima dan diaspora Indonesia besar. Yang ketiga ada trends, tantangan. Ini mencakup 4 poin yaitu kompetitor mapan Mr. Coconut dan lain-lain. Yang kedua ada regulasi SFA ketat dan fluktuasi kurs SGD IDR serta risiko rantai pasok makanan. Selanjutnya ada strategi masuk pasar bertahap. Es kelapa muda Jibar Jubur Sehat Makmur ini dalam melakukan ekspansi ke Singapura dengan menggunakan model kemitraan distribusi dan waralaba bertahap, yaitu efisien modal serta memanfaatkan jaringan mitra lokal Singapura dengan cakupan 4 fase, yaitu fase pertama pilot bulan 1 sampai 6 menggunakan delivery online dulu yang dimana GrabFood dan Foodpanda dengan target 1.500 porsi per bulan. Yang kedua yaitu ekspansi digital bulan 7 sampai 12 yang dimana Booth House Centre plus e-commerce dengan target 4.000 porsi per bulan. Yang ketiga ada fase 3 yaitu kios fisik tahun kedua yaitu dengan menggunakan kios strategis yang berlokasi dengan Chinatown, NUS atau NTU dengan target 10.000 porsi per bulan. Dan fase keempat dengan skala penuh yaitu tahun ketiga meluaskan wiralaba di Jurok, Tampines, Budians dengan target 25.000 porsi per bulan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia yaitu yang dimana menjelaskan 5 poin utama yang diantaranya yang pertama struktur organisasi ramping. Di dalam ini menjelaskan yaitu tim inti solid di awal seperti CEO, founder, manajemen operasional di Singapura dan lain-lain hingga berjenjang ke superior dan sub operasional menggunakan pendekatan flat hierarki untuk efisien. Yang kedua yaitu menjelaskan kebutuhan tenaga kerja adaptif yang dimana pada kebutuhan tenaga kerja ini fase 1 pilot membutuhkan 1 manajer dan 2 staf produksi layanan. Dan fase kedua sampai 3 ekspansi membutuhkan tambahan staf paruh waktu 1 supervisor per lokasi. Yang ke fase 4 skala penuh, skala tim sesuai jumlah waralaba dengan tim pusat pendukung.
Yang ketiga yaitu program pelatihan komprehensif yang meliputi higienis pangan, standar operasional produk (SOP), serta pelayanan pelanggan yang prima dan efisien produksi. Yang keempat yaitu kompensasi kompetitif, yang dimana gaji pokok di atas standar industri, insentif berbasis performa, dan tunjangan kesehatan untuk loyalitas dan referensi karyawan terbaik. Yang terakhir ada pengembangan karir berkelanjutan, yang dimana pada pengembangan ini jalur karir harus jelas dari staf hingga supervisor, manajer, atau bahkan peluang mitra waralaba. Program mentoring untuk staf berpotensi. Selanjutnya yaitu proyeksi keuangan. Di dalam proyeksi keuangan terdiri dari 2 poin, yaitu Indonesia domestik dan proyeksi Jepang. Di dalam Indonesia domestik yaitu terdiri dari modal awal sekitar 2.800.000, omset bulan 1 500 unit sekitar 6.975.000. Yang ketiga, biaya operasional per bulan sekitar 6.300.000 dan profit bulan 1 sekitar 675. Target BEM balance itu pada hari ketiga, serta proyeksi omset bulan ke-12 sekitar 50 juta. Dari proyeksi tersebut sudah dihitung oleh totalan dari bahan baku, terus investasi dan lain-lain. Yang kedua, proyeksi Jepang. Pada fase 1 bulan 1 sampai 6 itu 500 unit per bulan dengan dolar 200k per bulan. Fase 2 bulan 7 sampai 12 2.000 unit per bulan dengan dolar 800k per bulan. Fase ketiga tahun 2 5.000 unit per bulan dengan 2M per bulan. Dan fase keempat tahun ketiga 15.000 per unit per bulan dengan 5M per bulan. Total investasi awal yaitu sekitar 50 miliar 600 dengan dolar Singapura. BEP-nya ada pada fase ketiga. Dari proyek keuangan tersebut sudah dihitungkan pada makalah bisnis internasional yang sudah dibuat. Berikutnya ada rencana pendanaan, yang dimana rencana pendanaan ini membahas struktur pendanaan untuk ekspansi ke Singapura yang dirancang agar kebutuhan modal terpenuhi, penggunaan dana tetap terarah, dan pertumbuhan tetap berkelanjutan. Ada 2 poin utama, yaitu sumber dana dan alokasi investasi. Sumber dana yang terdiri dari modal sendiri 30%, pinjaman bank 40%, serta investor 30%. Alokasi investasinya yaitu dialokasikan sebagai aset tetap, misal peralatan renovasi 40%, modal kerja misal investor operasional harta, serta dana kontingensi 10%. Yang kedua ada ringkasan utama, yaitu total kebutuhan modal sekitar 60.600.000, sumber dana 30% modal mandiri, 40% pinjaman bank, dan 30% investor. Alokasi dana 40% aset tetap, 50% modal kerja, dan 10% dana kontingensi. Yang ketiga ada payback period, yaitu minus 1 tahun 9 bulan, dan break even fase 3. Strategi pendanaannya yaitu pembayaran utang dan aset operasional, reinvestasi profit untuk pertumbuhan berkelanjutan, dan ketiga dana cadangan untuk resiko tak terduga. Ini semua sudah dirancang pada bab 6.1 yang mengenai alokasi pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada strategi keberlanjutan, yang dimana di dalam strategi ini menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama ada komitmen lingkungan, yaitu prioritas pada kemasan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang atau terurai, serta inisiatif pengurangan limbah di seluruh rantai operasional.
Yang kedua ada tanggung jawab sosial, yang dimana di tanggung jawab sosial ini Es Kelapa Muda Jibar Jibur Sehat Makmur membangun kemitraan yang adil dengan petani kelapa lokal untuk pengadaan bahan baku dan meluncurkan program komunitas untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang ketiga ada tujuan jangka panjang, yang dimana berkomitmen pada sustainability goals yang terukur, termasuk mencapai jejak karbon net hingga zero dan memastikan rantai pasok yang etis dan transparan. Selanjutnya yaitu manajemen risiko dan mitigasi. Di manajemen risiko mitigasi yaitu mengidentifikasi risiko utama dan strategi mitigasi kongres untuk melindungi ekspansi bisnis di Singapura, yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada regulasi SFA, yang dimana memastikan kepatuhan penuh terhadap standar pangan Singapura dan sertifikasi halal untuk pasar yang lebih luas. Yang kedua ada kompetensi pasar, yaitu dimana diferensiasi produk melalui lokalisasi, penetapan harga, serta strategis dan kampanye pemasaran digital yang intensif. Yang ketiga ada rantai pasok, yang dimana di rantai pasok ini pemasok bahan baku menjaga stok penyaga dan menjajaki opsi pengadaan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor. Yang keempat ada fluktuasi kurs, yang dimana di fluktuasi kurs ini menerapkan strategi lindung nilai hedging, memantau pergerakan nilai tukar SGD IDR dan menyesuaikan struktur harga jika diperlukan. Yang terakhir ada operasional, yang dimana penerapan standar operating producer SOP yang ketat, pelatihan staf berkala dan pendekatan ekspansi bertahap untuk meminimalkan resiko operasional. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Di bab kesimpulan dan rekomendasi ini membahas 4 elemen, yaitu yang pertama fondasi kuat, yang dimana domestik menguntungkan R plus C rasio 1,25 dan ROI 25,3% per tahun. Ini menjadikan landasan solid untuk ekspansi. Yang kedua, pasar tepat. Di Singapura, selaras positioning, konsumen sadar kesehatan yang berdaya beli tinggi, yang menjadikan pasar kelapa terbukti diterima. Yang ketiga, strategi terukur. Di strategi terukur ini Es Kelapa Muda Jibar Jibur Sehat Makmur ini memasuki pasarnya secara bertahap dengan harga kompetitif, lokasi cerdas, dan web kios fisik dalam 2-3 bulan, payback minus 1 tahun 9 bulan. Dan yang keempat, langkah selanjutnya yaitu yang dimana daftar acara dan sertifikasi SFA atau per HACCP sedini mungkin, bangun jaringan KBRI, PPI, serta mempertimbangkan inkubasi UMKM Go Internasional Kemedak RI. Cukup sekian dari proposal yang telah saya jabarkan mengenai proposal bisnis Es Kelapa Muda Jibar Jibur Sehat Makmur. Sebagai penutup, saya di sini ingin mengajak Bapak Ibu investor sekalian untuk bergabung pada kami dalam investasi di Es Kelapa Muda Jibar Jibur Sehat Makmur dalam moto wujudkan minuman sehat Indonesia di pasar internasional di negara Singapura ini. Yang sudah pasti bisnis ini sangat menguntungkan Bapak Ibu, serta strateginya juga sangat bertahap dan memiliki peluang pasar yang besar di Singapura ini. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kami siap menjawab. Terima kasih. Lalu apa yang membuat saya sebagai investor yakin bahwa bisnis ini layak untuk didanai? Baik, saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari Bapak Ibu investor sekalian. Menurut saya Bapak Ibu
investor sekalian akan yakin menginvestasikan kepada kami karena selain bisnis ini memiliki peluang pasar yang besar dan menguntungkan, tetapi juga memiliki strategi yang realistis. Kami pun memulai bisnis ini dari skala yang kecil melalui penjualan online dan kemitraan, kemudian berkembang ke gerai fisik setelah pasar terbentuk, hingga peluasan bisnis ke beberapa negara dan kota. Dengan cara ini, investasi yang Bapak Ibu investasikan kepada kami akan lebih terkendali dan efektif.